Shalom, selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali pada renungan malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan selalu berlimpah dalam berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang maha baik, yang selalu mengasihi dan menyertai kami, memberi kami kekuatan. Terima kasih untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan sepanjang hari ini, yang memampukan kami melewati semuanya. Kembali saat ini kami mau kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami, supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-9 sampai 10. 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut, dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Judul renungan kita hari ini adalah, Tuhan ingin kita hidup kudus. Sahabat suara kasih, inilah renungan kisah inspirasi kita pada malam hari ini. Sewaktu kecil, putri saya senang bermain dengan keju Swiss yang menjadi menu makan siangnya. Ia meletakkan lembaran keju berwarna kuning muda itu pada wajahnya seperti topeng, sambil berkata, "Melihat aku." Matanya yang hijau berkilau mengintip dari 2 lubang pada keju tersebut. Bagi saya, keju Swiss yang berlubang-lubang itu mewakili perasaan saya, tentang seluruh upaya saya sebagai seorang ibu untuk mengasihi dengan tulus dan penuh cinta, tetapi yang masih jauh dari kesempurnaan, apalagi kekudusan. Kita memang rindu menjalani hidup yang kudus, hidup yang dikhususkan bagi Allah dan memiliki karakter seperti Yesus. Namun hari demi hari, kekudusan tampaknya tak kunjung diraih, selalu saja ada lubang di sana-sini. Dalam 2 Timotius 1 ayat 6-7, Paulus menulis kepada muridnya Timotius, dan mendorongnya untuk hidup sesuai dengan panggilannya yang kudus. Sang Rasul menjelaskan, bahwa Allah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Kehidupan ini sanggup kita jalani bukan karena karakter kita, melainkan oleh karena kasih karunia Allah. Paulus melanjutkan, kasih karunia ini telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Pertanyaannya, maukah kita menerima kasih karunia Allah, dan hidup dengan kuasa yang disediakannya? Sahabat suara kasih, bagaimana Anda memandang kekudusan diri Anda? Bagaimana cara Anda untuk meminta Allah mengingatkan Anda pada kasih karunia-Nya yang tak teratasi, dan yang sanggup mewujudkan kekudusannya dalam hidup Anda? Marilah kita renungkan, baik dalam mengasuh anak, menjalani pernikahan, bekerja, atau mengasihi sesama, Allah memanggil kita untuk hidup kudus. Hal ini dapat terwujud bukan karena usaha kita untuk menjadi sempurna, melainkan hanya karena kasih karunia-Nya. Bapa, tolonglah kami menjalani hidup yang kudus, dengan bersandar pada kasih karunia-Mu, dan bukan pada usaha kami sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua,
Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa, karena firman-Mu yang memberi kami kekuatan, sukacita, penghiburan, dan memberi kami kepastian bahwa hari-hari ke depan, kami akan selalu aman dalam penjagaan dan dalam pemeliharaan Tuhan. Kami tidak takut sebab Tuhan beserta kami, dan Tuhan menjaga kami dalam setiap langkah kami. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak keluar dan menjauh dari anugerah-Mu, dari kasih karunia-Mu, dari penjagaan-Mu Tuhan. Tolong kami supaya tidak mengandalkan diri kami sendiri, tapi selalu dan selalu mengandalkan Tuhan, dan percaya dengan-Mu dengan segenap hati. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, sepanjang malam ini kembali kami akan beristirahat. Lingkupi kami dengan kasih-Mu, naungi kami dengan kuasa-Mu, berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dan dalam pergumulan, persoalan, lawatlah ya Tuhan. Nyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan, kelepasan, dan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna, sesuai dengan rancangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini, dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji syukur saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan, dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.